mungkin karena ini hero-nya beda, bukan hero scaling. Benar. Harus Valentina kalau dari early game udah flop, bakal bahaya banget untuk X-Magic-nya sendiri. kita lihat nanti bakal flop atau enggak. Alright, kalau gitu kita bakal menyaksikan one last chance. Apakah Navi bisa terbang dari dasar klasemen atau bahkan alter ego makin membuat Navi tersungkur ke dasar klasemen? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, untuk pattern farming yang kita udah sering banget ngeliat bahkan dari hari pertama FPL dimulai ini. Joy versus Suyo. Jadi kayak kita sama-sama tahu nggak bakal beda jauh lah intinya. Dan solusinya ternyata ini Be, ajak Hanafi untuk clear. Ya, ajak Hanafi buat clear ya, karena udah tahu juga kayak dari early game pasti bakal menerima damage yang sangat masif sekali dari poknya Yves. Dan kebetulan Yves-nya juga menggunakan Inspire dari segi talent emblem setnya. Makanya di sini untuk tipe spam cocok banget dan Void Blast juga udah nggak ada titik tengahnya lagi, jadi semua adalah damage yang sama yang diberikan. Oke, apakah Flicker akan dikeluarkan? Tapi X-Magic almost September itu. Tindakan preventif yang dilakukan X-Magic itu sangat tepat membuat Hijume kehilangan Flickernya dengan sia-sia. Walaupun dia juga sama, tapi tidak ada keuntungan dimiliki dari seorang Hijume. Itu dia, Flicker dibalas dengan Flicker. Ya gue membayangkan tadi sebenarnya kalau GB pakai panah dapat kill itu. Kalau dia pakai yang lompat ya udah gak ada masalah juga, karena memang niat awalnya mungkin karena pressure juga kan, tenangin darah di mid lane. Mungkin mau force juga buat flickernya biar nanti X-Magic ketika di game di menit yang kedua udah cukup dengan damage yang diberikan juga. Oke, tapi di tengah sana Woshipal ditutup oleh Dreams jalannya. Motor pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka harus coba untuk mulai perlahan melakukan rotasi dengan cepat. Karena yang kita lihat Heist di arah top lane juga masih belum bisa mendominasi atas CV. Dan CV berkali-kali kita lihat dengan Granger-nya, dia bagus banget mainin Sky Piercer-nya. Dia tahu gimana cara ngumpulin stack. Ketika dia belum punya stack, dia nggak bermain ke arah depan. Tapi ketika dia punya stack dan maksimum, bahkan dia nggak kelihatan Profesor di garis depan sama sekali. Ya, masih menyerang ke arah backline. Oke, menuju ke arah backline, tapi lihat di depan sana dengan adanya The Power of Retribution, mampukah perpasukan dari tim Navi men-take over yang depakan satu Soul Server dengan satu Retribution berhasil mendapatkan Turtle, meskipun kerugiannya akan ada kehilangan dari Purple Buff di tangan dari Woshipal. Nah, sampai saat ini ya masih sesuai dengan tracknya di Alter Ego. Memang ada beberapa mirroring yang coba dilakukan tadi, tapi pressure harusnya masih bisa dapat juga. Bantuan dari Turtle Buff ini bikin dari gold lane-nya pun akan lebih nyaman. Ya, tapi Woshipal unggul secara level karena GB kehilangan purple buff-nya. Dan GB mencoba untuk mengambil kerugian tersebut dengan menukarkan dengan beberapa jungle mungkin. Salah satunya adalah Kramer yang lagi coba untuk di-take over. Navi. Mereka memang kehilangan dari segi turtle objektif, tapi setidaknya masih ada pertukaran yang didapatkan secara individual. Dan Woshipal harus mengejar ketertinggalan tersebut agar dia tidak mengalami kerugian nanti di objektif selanjutnya. Oke, Woshipal di depan sana bakal coba ditabrak, tapi lihat Nino masih lebih. Daze terakhir menyelamatkan dari server Woshipal. Mending kita lihat menuju ke arah EXP yang tidak ada bakwannya, atau kita mending fokus terhadap gold lane yang kali ini masih terlalu banyak benturan. Profesor, kalau sebagai jungle Suyo, Kayaknya kalau buat Suya sekarang ya, kayaknya better force langsung ke area dari EXP dulu sih. Minimal force dari Flicker atau utility yang dimiliki, dan contohnya kayak Hijume barusan ya. Di force untuk Flicker. oh, real world manipulation, coba untuk menangkap Woshipal, memaksa team fight dengan power. tadi. Dengan power mereka yang tidak luar biasa maksimal, yes, dengan retribution yang telah dikeluarkan oleh Woshipal. Dan dapat purple buff. Dapat. Yang gue bilang tadi prediknya bagus juga sih sebenarnya. Dia nggak ada vision kan tadi ke purple ya. Nggak ada. Jadi dia rhythm lihat ada sekarat ternyata dicabut. Oke, tapi tempatnya di depan sana Hanafi. Klik power defensif membuat perpasukan dari tim Navi. Kali ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Lagi dan lagi 2 purple buff, Lim. 2 purple buff di 2 turn. Ya berarti dia Mahal loh itu. ini poin seenggaknya Ji. Mereka dia dapat turtle seenggaknya kita dapat purple buff. Mereka dapat turtle seenggaknya kita dapetin mirror sesuatu. Itu yang dicari sama Navi. Iya, 2 turn masalahnya, Profesor. Satu Iya. turn aja 2 buff yang didapetin di tangan dari Woshipal. Dia udah bisa mimpin 1 level. Apalagi 2 turn. Dan lihat di depan sana perpasukan dari tim Navi bakal coba dipasang tim Soul Seven kembali menyelamatkan. Tapi Heist terperangkap di depan sana. Belum ada gocekan yang maksimal. Heist 2 kali masuk ke dalam pit lane. Dan akhirnya Nino yang mendapatkan eksekusi tersebut 2 kali tersangkut.
Iya. Untungnya tetap masih bisa dapetin point kill juga. Tapi gue suka banget Glorious Pathway-nya Dreams tadi. Dia bikin bener-bener tadi 4 member loh dari Navi itu kesulitan banget untuk keluar. Ya setupnya nggak nanggung-nanggung ya. Dia bener-bener menutup jalur untuk escape-nya. Dan Cars, Flicker paksa. Nah ini yang dimaksud tadi kan ya, kayak ditanya dengan untuk urusan ganking, mengganking dan 1v1-nya. Seperti yang udah sempat kita mention bahwa GB di sini harus mengejar ketinggalan level, jadi dia harus mungkin bergerak ke EXP. Namun EXP-nya udah gerak masing-masing, jadi kayaknya bakal pertukaran dari segi farlane aja untuk farming. Kayak GB dan juga Woshipol yang ketemu, tapi di landingnya milik Cars dan juga Nino. Ya, sama-sama cari farming aja ya. Ya seperti biasa sih untuk XP lane yang sekarang juga dia kasih penerimanya tuh ke jungle-jungle. Bahkan sekarang bukan cuma jungle assassin, kadang Factor pun dikasih dan juga Dreams. Oke, nampaknya Dreams menguasai menuju ke seorang Woshipol zoning out. Mereka mencoba untuk menukar dengan orange buff yang hilang. Dan sekarang di tangan Nino. Oke, agak cukup impactful di pastinya. Akan cukup sakit Profesor dan juga Lim. Apalagi kalau misalnya dari Nino berhasil dibawa ke arah belakang. Berdekatan dengan Granger ataupun ke arah dengan X-Magic. Wow. Ya sebenarnya kalau kasus tadi ya siapa-siapa aja sih yang dapat nggak ada masalah. Tujuan mereka tuh yang penting dari Woshipolnya nggak punya orange buff juga. Tapi tempo pelan ternyata nih untuk di game kita yang ketiga. Efek game 3 seperti biasa, temponya akan menurun. Ya bermainnya lebih hati-hati ya. Mereka nggak mau ngambil resiko yang begitu berbahaya atau mungkin begitu masif juga. Mereka lebih menunggu untuk momentum terlebih dahulu, terlebih X-Magic yang memiliki reward manipulation. Jadi dia nggak mau terlalu terburu-buru dalam menciptakan sebuah momentum juga. Tapi Dream sih tadi udah dapetin momentum, 4 pemain dikunci olehnya dengan slow. Oke, X-Magic. Kita lihat ruang geraknya agak cukup sempit ya. Oke, tapi Gimana Lim? ini gue ngeliat 1 point kill aja loh dari keduanya. Ini terlalu berhati-hati sih jujurnya. Agak cukup menusuk ya. Iya. Agak cukup perih, tapi di depan sana para pasukan dari tim Navi mencoba untuk menggendong 1 orang para pasukan dari tim Altrico. Bahkan dia Sonic Out. Mencari gagal. Woshipol kali ini berhasil mendapatkan turtle, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile Nino bakal coba digoncengin oleh seorang Cars. Dan Flicker for defensif untuk Cars sendiri. Yang dia bahkan punya keuntungan atas Nino karena tidak ada following up damage dan fokusnya terhadap seorang GB. Tapi masih worth it karena pertukarannya berhasil dia dapatkan. Berhasil dia manfaatkan dengan turtle-nya. Iya, levelnya juga masih sama sih untuk sampai saat ini ya. Tapi balik lagi nih dengan hanya 2 point kill. Keduanya punya winning condition yang sama juga. Menurut gue masih 50-50 sampai saat ini. Memang kondisi gold dipegang Alter Ego. Tapi ngelihat dari hero-heronya Navi, ini hero yang bisa nge-defense juga. Balik lagi Granger dengan range yang lumayan jauh. Ya dan jangan lupa ya, Joy ini bisa tiba-tiba hadir dengan 3-4 stack. Tiba-tiba Electrifying Beach-nya udah langsung di damage maksimum. Otomatis membuat setup dari Alter Ego akan sangat kacau sekali ketika dia tidak mendapatkan kalkulasi tepat. Di time in, no minion. Oke, Wow. aku nggak tahu apa concern mereka, tapi itu membuka celah di mana para pasukan dari tim Navi bisa mendobrak menuju ke arah mid lane mereka. Kat mencoba untuk menggendong siapapun di belakang sana, tapi lihat fokus menuju ke arah turret jadi point kill utama. X-Magic tetap berangkat dan Dreams yang on point menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Pertukaran 1 point kill dengan 1 turret. Is it worth it, Profesor? Wah ini jujur kalau ngomongin worth it untuk tim Navi-nya, tapi tidak untuk X-Magic-nya secara individual. Nah Navi, Oke. ingat dia harus menjaga posisi, jangan sampai bonyok terlalu dalam, menerima damage terlalu tinggi ketika ada Lord. Kejelasan tiba di depan sana. Bahkan para pasukan dari tim Navi mereka menuju ke arah belakang. Nino mencoba untuk berdansa. 1 point kill atas sosok Cast dan juga 1 point kill atas Hanafi yang tidak bisa memegang lagi sebagai frontliner ketika Lord muncul. Ini menjadi point kill yang sangat berbahaya. Dan one last chance flicker dari sosok seorang Hijumi yang menyelamatkan dirinya. Atau CV. Gue flicker berarti ya. Dikeluarkan juga dengan bayaran dapetin mid-nya. Gue rasa sepadan sih. Alter Ego masih pegang temponya. Bahkan kayak belum ada kill yang didapatkan juga oleh Navi. Jadi untung gak sih malahan? Berlipat ganda untungnya. Dapetin kill yang lebih banyak, dapetin turret mid lane juga. Secara nggak langsung Alter Ego di sini akan lebih leluasa untuk menguasai area sungai, terutama ketika ada Lord. Dan tadi sih baru kita mention banget nih Lim, Hanafi nggak boleh bonyok. Iya. Tapi Hanafi nggak cuma bonyok sih, pulang ternyata bersama dengan Cars. Yang akhirnya ngebuka mid-nya tadi. Dan Mid-nya. bisa dieksekusi juga. Window-nya langsung kebuka lebar banget. Dan plus Lord ya, jangan lupa ini Lord-nya bakal lebih mudah untuk dikuasai. Bawah show. Oke, tapi lihat di bawah show, tandanya tidak ada CV untuk T-Fight kali ini. Meanwhile dengan manipulation Hijumi menutup jalan berpasukan dari tim Navi. Hanafi masuk terlalu dalam tanpa ada following-nya. damage membuat perpasukan dari tim Navi ini kehilangan frontliner.
Dari bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas. Secara top lane, stacking minion akan mendapatkan 1 turret tambahan. Tapi mirrornya bagus sih sebenarnya. Wasipol ngambil semua yang ada di sisi lain. Dan ya dapat stuck juga kan dari CV-nya tadi karena dia ngelepas untuk team fight di arah Lordnya. Alright, lihat Navi. Kali ini mereka cuma bisa mempertahankan turret dari jauh aja. Wasipol terdeteksi. Bakal coba dikejar oleh Nino. Tapi apakah ada cutting minion di arah belakang sana? Karena Navi, mereka udah mulai harus berfokus clear di 3 lane yang berbeda. Mereka akan coba untuk ngedobrak juga dari alter ego-nya. Masih ada pasif dari Bestaret. Bukan hal yang mudah, tapi seenggaknya mereka coba bait dari semua pasifnya. Wah, ini harus benar-benar pelan banget dari alter ego. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan yang sama seperti di game yang kedua ketika beranjak masuk ke ranah pertahanan dari Navi, karena ingat masih ada Granger dari Chive dan masih belum perform juga dari tadi. Oke, di sana bakal coba ditabrak kah? Namanya real world manipulation, imitasi dibuka oleh seorang X-Magic. Mau tidak mau untuk bisa menjaga best turret mereka. Dan kalau tadi gue bilang juga, kayaknya mereka masih mumpuni karena pasti turret masih banyak banget yang di tangan dari tim Navi dan belum pecah. Gak ada minion-minion kecil yang bandel dengan memecahkan dari Super Wave. Coba. Dan bakal real manipulation yang asli dibuka oleh seorang Hisume di belakang sana. Hais memberikan damage dengan seorang Kat. Belum ada bisa tunggangi tapi Hanafi awal take down. Kepada pasukan dari tim Navi. Mereka gak bisa mempertahankan best turret mereka dan akhirnya melepaskan 1 best turret di arah tengah dengan tindakan preventif dari Wasipol untuk menutup jalannya minion. Atau mid langsung. Biar nggak ada serangan tambahan, tapi lihat alter ego datang bukan dari mid, dari top lane. Oh, dari top lane. Apakah Hais masih mampu? Sama Force telah dikeluarkan. Dan Nino dia dapat sana Sipe! Almost is never enough. 1 turret dan di arah bottom lane. Wah, Mereka berhasil 3. menggerogotinya. Meanwhile KB bakal coba dimakan, ditelan bulat-bulat karena para pasukan dari tim alter ego tidak ada bisa menjemput seorang KB. Dan akhirnya dia termakan. Pertukaran 3 turret dengan 2 orang yang tumbang masih worth it. Sangat worth it bahkan kalau boleh dibilang. Super Wave Minion akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Bottom lane dari alter ego akan sangat diuntungkan sekali karena penguasaan area mapnya akan merepotkan Navi. Tidak ada Moskov, tidak ada Cloud, adanya Granger nih Lin. Dan untuk urusan memotong laning, walaupun Wasipol mungkin mampu ya melakukan split push, tapi ketika Wasipol show di bagian top lane, Lordnya akan bebas didapatkan oleh alter ego. Dan alter ego gue ngerasa dia udah tahu responnya harus seperti apa, Be. Ngelihat tadi Wasipol nge-cut di arah midnya, mereka paksa lagi atasnya. Keunggulan jumlah yang mereka miliki itu dimanfaatkan dengan maksimal. 3 best start loh. Yang dimana Lordnya sebetulnya udah gak ada, Be. Lordnya tadi udah di-clear. Udah di-clear dan mainnya bakal di formasi 2-2-1 ya. Pokoknya GB bakal dibukain jalan aja. Yang penting nanti alter ego bisa ngebukain 3 wave minion biar Lordnya tetap bisa berjalan. Oke. Lihat di depan sana, perpasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Mereka tidak mau kalah walaupun dengan 3.000 gold difference. Dicume dengan metal detektornya mencoba untuk mencari di mana Hanafi berada. Tapi nampaknya tim fight kali ini menuju ke arah sosok seorang Hanafi. Dapatkan 1 Wasipol. Harus termakan 2 poin kill instan dan membuat Gardos mundur ke arah belakang tidak bisa digoncengin. Siapapun yang mereka goncengkan itu malah menjadi malapetaka untuk gas tersebut. Dan akhirnya 1 buah Ward didapatkan dengan 2 poin kill. Dan bisa mereka endgame di arah mid ataupun top lane. Oh, dipaksa sepertinya. Konsil agresif. Mereka pengen unduh Ais. dari zona. Hais harus sabar. Hais gak boleh terlalu terburu-buru. Mereka masih membutuhkan seluruh pasukan dengan komplit jika mereka ingin melakukan endgame. Karena lihat terlalu jauh dari GB di depan sana. Perpasukan dari tim Navi bisa melakukan play dengan sangat cepat. Dan mereka tidak bisa melakukan endgame. Mereka harus butuh ward. Karena GB pun tadi masih jauh. Masih jauh banget. Mereka mau puasin zona aja gak sih? Iya, kayaknya mereka mau dapetin vision aja sih di mana posisi dari Navi, tapi masalahnya mid lane-nya di-clear. Dan otomatis tidak akan ada push dari 3 lane yang berbeda. Yes, itu dia. Mereka mencoba untuk memberikan damage di sana dengan remote manipulation. Mencoba untuk menangkap 1 gas! Hilang begitu saja. Di depan sana, Navi makin tenggelam ke dasar klasemen dan alter ego. Berhasil menunjukkan tariknya kembali. Setelah di game yang kedua, mereka benar-benar ditekuk oleh tim Navi. Membayar kesalahan di game yang kedua, alter ego tampil lebih disiplin, tampil lebih percaya diri lagi, in and out yang lebih terlihat. Game yang ketiga membuat mereka yang mendapatkan poin kemenangan di match pembuka kita. Wah, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana eksekusi gamenya, benar-benar dibantu dengan hadirnya Lord juga.
Dan mungkin tidak expect secepat itu dari Navi bahwa mereka akan langsung digulung dengan Lord yang barusan. Padahal tidak ada 3 wave minion yang dipush, tapi miskalkulasi dari Kars yang membuat dia langsung seketika tumbang. Masa nggak menang, hashtag AE. Masa gak menang? Wow, luar biasa. Tapi yang sangat saya suka kali ini, Dreams. Walaupun memang dari tadi Nino menjadi poin penting ketika tim fight segala macam, tapi Dreams ketika gue bilang tadi, Dreams ini agak unik banget dengan Hylos-nya. Gue Lihat suka nggak? Glorious Pathway-nya sih. Iya, Glorious Pathway-nya. Iya. Lihat dia nutup di arah belakang. Memang terlihat tidak terlalu penting kalau buat orang yang tidak karena Tidak bias. notice-nya. Tidak notice karena bias. Iya. Tapi kalau gue pribadi, walaupun Hijume, Nino tadi bersinar di game ini ya jujur ya. Nino, Hijume, tapi gue Dreams. Dreams benar-benar menjadi on point gue lihat. Dia zoning out dia. Gimana cara dia buat para pasukan dari kawan-kawannya tuh nggak bisa mendekatkan teman-temannya. Dia zoning out. Sosok dari Hylos yang bisa dimakan banyak banget oleh Kars. Kali ini dia tumbang 0, tapi kita bakal mendengar interview yang luar biasa tentunya bersama dengan Bude Clara Monsar. Are you ready? So Bude, take it away. Senyuman dari Arthur James menyingsing kemenangan lagi dari Alter Ego. Alhamdulillah, Bude. Oh. Tapi menangnya ini kalian hadir di minggu kedua ingin membuktikan juga pastinya bahwa ini Alter Ego bukan setelan pabrik nih kayaknya. Ya, bukan, nggak bisa dianggap remeh mungkin kali ini ya. Udah makin serem season ini. Bukan serem sih, lebih tepatnya tuh improve dari yang sebelumnya aja sih. Improve dari yang sebelumnya. Dari minggu lalu berarti ini udah improve lagi. Improve lagi, yang pastinya kita latihan juga buat improve buat week depan gitu kan. Jadi terus menerus semuanya langsung pada heboh. Apalagi di sini juga banyak banget nih yang lagi ngomongin tentang Alter Ego dengan line up baru lagi. Oh. Kalian menggonta-ganti. Dia request main, Bude. Oh, Dia request main, Bude. Pengen ngebuktiin katanya yang week awal tuh bukan dia. oke. Ya. GB. Ya, jadi week 1 tuh bukan GB, ini baru new GB. Oke. Ya. Be. Halo. Halo Bude, Siapa ini? GB. GB. Ya. Kalau minggu pertama siapa? Minggu pertama itu Nino main jungler. Begitu ya? Ya, Oke, jadi ini GB yang sesungguhnya. gimana ya? Ya gitulah Bude. Gitulah 2-1 menang ya. Gitulah ya. Tapi pastinya banyak yang penasaran dengan adanya. Oke, itu lagu We Love You GB. Ya. Langsung pada jatuh cinta loh. Gak tahu tuh si Ale tuh kayak itu. Dengan kemenanganmu tapi GB, tentu perjalananmu panjang banget ya. Ya. Kita tahu namamu sudah ada bukan dari week 1, tapi dari season lalu. Season lalu soalnya cuma habisin beras di GH doang Bude. Numpang makan tidur doang. Tapi sudah ada dari season lalu. Iya. Berarti kan kamu berjuang dong sampai pada akhirnya bisa main sampai pada hari ini. Kasih tahu dong gimana sih kayak dari tempat duduk doang di belakang sampai pada akhirnya kamu berdiri di sini menjadi pemenang pula. Ya gampang sih. Cukup jilatin rek aja. Udah cukup. Banyak-banyakin jilatin Gustian. Emang anaknya Rex sih. Emang anaknya Rex. Gitu. Iya, emang anaknya Rex. Kan jadi anak doang nggak cukup. Jangan main anak-anakan di sini. Iya. Iya dong, jangan dong. Dia juga sering dimarahin sama bapaknya. Iya, makanya dia bisa main kan sekarang. Jadi Oke. jago gitu kan. Tapi Nino udah mengakui ini GB jago nih. GB yang baru aja sih, yang sebelumnya ya YTTA lah kata Mas Ade. YTTA. Ya Tete, yang sekarang udah bukan. Udah jago dia, udah jago. Udah GB yang sesungguhnya, tapi GB banyak banget ya. Jadi kalau dari super fans, dari kolom komentar, jadi ada persaingan berarti nih ya untuk jungler dari Alter Ego. Ada yang bilang Rinelo ini yang main, GB ini yang main. Gimana sih kalau GB menanggapi persaingan di antara tim untuk posisi jungler? Kalau biasanya aku sama Urin cukup ditentuin dari main kartu aja sih. Yang menang yang main. Tadi kebetulan di GH aku lagi menang main kartu jadi aku main gitu. Gampang sih. Gampangnya gitu aja. Pokoknya ada
pertandingan sebelum pertandingan antara kamu dan Rineloy. Betul, khusus jungler itu. Cuman bedanya mereka suportif aja sih Bude. Jadi kayak di luar abis kelar scrim tuh mereka tuh kayak ngasih masukan gitu satu sama lain. Walaupun ceng-cengan juga kan pada ujungnya. Cuman hasilnya ya kayak gini lah kalau misalkan tektokan. Oke, jadi lebih baik mungkin ya bisa dibilang. Memang week 1 kekalahan tapi selanjutnya oke langsung dikasih ya GP. Mau dikasih ke siapa? Dreams Bude mau Oh ngomong Dreams, tadi. oke. Apa Bude? Dreams Ya. menang 2-1 melawan Navi masuk minggu yang kedua. Bagaimana kamu melihat pertandingan ini? Lihat pertandingan ya seru sih. Kayak ada game 3 kan soalnya. Ada game ketiga, apa nih yang membuat kalian sampai ke bawah kepada game ketiga? Kata Goat buat game 3 aja. Kata Goat GB buat game 3. Oh, biar bisa main 3 game gitu ya. Menunjukkan kebolehannya. Udah keringetan nih si GB. Tapi makin seru, makin ramai di sini Alter Ego. Ketika banyak banget yang masih, aduh ini Alter Ego emang bisa ya bermain dengan stabil. Nggak balik ke setelan pabrik, telat panas, up and down. Hais dari season lalu, kan kamu yang mungkin jalan bersama Alter Ego juga nih. Apa nih kiat-kiatmu kayaknya dari minggu lalu kamu berhasil. Minggu ini juga startnya enak juga nih buat kalian. Iya, kenapa? Gimana mau melanjutkan dari start yang udah cukup nyaman ini untuk Alter Ego? Ya tetap lakuin hal yang biasa kita lakuin aja sih. Cuman tadi ada kesalahan dikit lah. Akan diperbaiki pastinya. Tapi Iya. nextnya Hais, esok akan jadi rame banget nih kayaknya ya. Untuk Alter Ego akan beradu bersama dengan EVOS. Satu tim yang lagi di pucuk atas. Ya, Bagaimana kamu akan mempersiapkan diri bersama dengan Alter Ego untuk esok hari? Match yang dinantiin banget ya. untuk besok kita udah persiapin banget sih. Tapi dari jungler nanti bakal jadi kejutan. Siapa tahu Rinloy bisa main. Dan aku dengar besok ada supporter spesial sih pengen datang. Ada supporter spesial besok. Ada. Yang pastinya ada. Cuman ya lihat besok aja. Ditunggu aja. Jadi Rinoloy apa GB nih besok gimana menentukannya? Belum tahu Bude. Nanti Shaper, Navari sama Rek doang yang ngasih tahu. Oke, besok akan jadi match yang dinantikan tapi Hijume mungkin yang juga paling deg-degan ya. Udah ada support system, matchnya bakal pecah banget. Buat kamu sendiri gimana Hijume? Untuk esok hari EVOS lagi di atas nih. Menurut aku sih besok bakal pecah banget ya Bude ya. Apalagi kayak ada Aloy katanya kan datang ke stage, ada bala-bala juga. Jadi ya inilah kayak bakal pecah banget lah MPL besok nih. Puas lawan AE. Bakal pecah banget dan EVOS baru kedatangan mid laner baru juga untuk mereka. Kamu siap untuk esok hari? Kamu kira-kira siapa yang bakal menjadi lawanmu Hijume? Tetap dinosaurus sih Bude. Dinosaurus. King Natko. Kamu berharap King Natko. Kenapa King Natko? Ya mungkin karena lagi menang-menang ya. Jadi kayak ngerasanya mungkin dia lagi ya jago aja sih. Hijume, coba dong kasih salam buat King Natko. King? See you tomorrow. Assalamualaikum Natko. Assalamualaikum Natko. Kamu macam-macam. Kamu macam-macam. Oke, tapi kemenangan hari ini boleh dong kasih tahu di sini bisa dibilang perjuangan kalian terus berlangsung sementara Navi harus tertatih-tatih dan ada mantan coach kalian di sana. Ya ada mantan coach. Ya mungkin semangat aja sih. Kayak mereka kalau misalkan emang mau berjuang ya mereka harus berubah lah. Gak pengen dibawa terus gitu kan. Intinya semangat sih Bang Aldo. Semangat Bang Aldo, semangat untuk Navi dan semangat untuk Alter Ego. Pastinya Bude. Untuk besok, Apalagi besok kan. kata-kata buat besok dong. Gak ada kata-kata yang pasti cuman good luck have fun aja sih. Kasih game yang seru, kasih game yang seru. Itu soalnya gini Bude ya. Mereka tuh ngereng teriakan-teriakan gitu loh. Nabrak AE. Jadi kayak kita juga panas gitu pengen teriakin balik gitu. Semoga aja di MPL bisa kejadian gitu. Mungkin mereka boleh teriak-teriak di rank, Iya. tapi Alter Ego ingin berteriak di panggung MPL. Ingin juga. Asik kalau gitu Alter Champs.